kayaknya kemarin tuh ada yang nyuruh aku buka sesuatu deh di handphone. Aku terangin brightness-nya dan itu jelas banget. Fotonya masih ada nggak? Ada. Nanti bisa kita tampilin di ini, boleh ya? Boleh. Hai dulur dan kawan-kawan, ketemu lagi bareng saya di acara penghormatan. Tantri udah tahu penghormatan artinya apa? Tahu. Apa tuh coba? Pengalaman horor masuk hutan. Betul sekali, pengalaman horor masuk hutan. Dan kali ini kita sudah kedatangan seorang penyanyi dan juga baru merintis YouTube juga ya. Iya. Media sosial sedang aktif-aktifnya apalagi di era pandemi ini. Please welcome Tantri Sundari. Buat kawan-kawan yang belum tahu Tantri ini siapa, mungkin pernah dengar lagu Waktu Yang Salah. Iya. Taunya pasti Tantri Waktu Yang Salah. Nah, Tantri Waktu Yang Salah tuh ini. Bukan Tantri Kotak. Bukan Tantri Kotak, bukan Tantri Abeng. Bukan. Tantri Trapesium yang di Jakarta tuh. Iya, beda lagi. Ini Tantri inilah yang bernyanyi Waktu Yang Salah. Jadi untuk kawan-kawan sekarang udah tahu ya. Nah, Tantri juga ini sering mendapatkan pengalaman-pengalaman yang mistis. Nah, gimmicknya sebenarnya Tantri untuk penghormatan ini adalah saya tuh bukan nggak percaya, tapi nggak pernah melihat yang aneh-aneh, apalagi ketika sedang berpengalaman di outdoor gitu. Nggak pernah melihat yang aneh-aneh. Jadi saya akan terus mencari orang yang bercerita tentang hal-hal mistis sampai saya nanti bisa melihat sendiri. Sebelum saya bisa melihat, saya tidak akan berhenti mencari orang-orang yang bisa melihat. Bagus gak gimmicknya? Bagus, tapi katanya nih, kalau misalkan kita sering berinteraksi sama orang yang peka itu, tanpa kita sadari kita tuh jadi agak peka juga. Tapi bener loh, gitu. Tantri, sebenarnya ini bukannya mau nakut-nakutin ya. Kemarin saya sempat bikin acara penghormatan sama seorang kawan di Sumedang. Itu rumahnya memang tengah hutan. Nah, waktu saya tidur itu, kan anak-anak pada sampai jam 2 pagi. Saya karena nyetir, tidur duluan. Jam 3 pagi gitu, udah sepi, saya bangun. Saya ngelihat ada bayangan hitam berdiri di depan saya di kasur gitu. Di ranjang ini, Depan gitu? Depan gitu saya ngelihat ada yang berdiri. Saya kira, baju kali atau apa. Saya tidur lagi, pagi saya ngelihat, nggak ada baju, nggak ada apa. Itu... Tapi saya berusaha positive thinking ya, belum percaya. Belum percaya, saya merasa belum melihat. Waktu itu emang rada takut sih, emang rada takut. Tapi ya mungkin itu setengah sadar aja kali. Nah, Tantri sendiri gimana nih? Pernah berpengalaman keluar ruang atau gimana? Pernah banget. Jadi memang aku cerita awalnya ya. Gak apa-apa, cerita aja. Jadi waktu awal tuh sama aku kayak juga orang yang nggak terlalu percaya sama kayak gituan gitu. Sampai akhirnya aku tuh baru beres mandi, tiba-tiba ada yang kayak tahu kalau bahasa Sundanya mah nangkot gitu tuh, nggak ada di belakang, meluk tapi loncat gitu. Hah? Oh, kayak mau di gendong? Iya, keluar WC terus aku gini kan, apa? Nah dari situ aku tuh mulai kayak pertama langsung minta digendong. Langsung kayak mulai kok kayaknya ada yang aneh, masih biasa. Cuman semenjak saat itu jadi berat banget badan tuh. Mungkin karena banyak makan kali Tantri. Iya kayaknya itu aku saya kan bisa merasionalkan ya. Terus udah kayak gitu, yang lebih parahnya pas kejadian ada yang ngegendong itu, aku kan tidur nih malamnya. Kalau kata orang Sunda mah eueup-eueup, tapi aku yakin tuh bukan eueup-eueup. Karena biasanya kalau eueup-eueup itu kan kita nggak bisa gerak. Minta tolong buat ngomong pun nggak bisa. Tapi ini aku bisa lari loh. Jadi aku lagi tidur, tiba-tiba jam 2 tuh kebangun. Jadi kondisinya ini tempat tidur aku, ini lemari, jarak dari lemari ke atap tuh ada segini lah, nggak terlalu tinggi kan? Iya, lemari sama segini. Aku bangun, tiba-tiba aku lihat sosok nenek lagi ngeringkuk gitu di atas, lidahnya panjang keluar, ininya basah, terus dia nyeringai gitu ke aku. Itu aku lari. Ngeliat, bener? Iya, langsungnya, lari aja aku nggak apa-apa. Nangis. Itu umur berapa Waktu kuliah. Oh, berarti pengalaman-pengalaman itu terjadinya baru ya? Baru waktu kuliah. Kan ada yang mendapatkan dari kecil. Aku tuh baru kuliah kayak gitu tuh. Dari situ aja akhirnya aku nggak mau tidur di kamar, pengen sama mama terus. Akhirnya sama papa tuh diobatin. Akhirnya papa tuh bilang, kayaknya memang kamu mulai peka dan kebuka deh, soalnya sampai lihat sejelas itu, kata papa. Biasanya kan cuma kan ada yang bayangan doang atau gimana? Dari situ tuh mulai banyak banget gitu. Sampai sekarang? Iya, sampai waktu yang paling sebel tuh kejadiannya kan kalau kuliah tuh ada ospek. Itu kondisi aku udah connect sama yang kayak gitu, udah peka, bete kan kebayang. Jadi setiap malam tuh kita giliran buat jaga. Jadi setengah jam
Misalkan ini kan Oh, kamu yang ngospek berarti? enggak, aku yang di ospek. Lagi di ospek. Lagi di ospek. Kan baraknya tuh padep-padep gini ya. Mm-mm. Saling ngadep-ngadep gini. Jadi setiap setengah jam sekali kita tuh selalu bangun untuk jaga. Jadi pertama setengah jam pertama tuh yang depan. Terus nanti setengah jam berikutnya terus sampai belakang. Nah, pas waktu aku tuh kebagian ketiga terakhir, jadi paling belakang gitu. Pas bangun, Tan bangun katanya, Giran jaga. Oh iya kataku tuh, jaga aja. Udah jaga aku tuh. Tan kayaknya mending dihitung dulu deh, takutnya ada yang ke WC buat laporan di buku gitu kan yang Ini ke di WC. mana? Di hutan mana nih? Di itu di markas daerah Cimahi. Oh, terus. Daerah Cimahi. Terus udah kayak gitu, aku ngitung kan lengkap kata aku tuh. Terus teman aku baca buku catatannya kan, tapi kok laporan sebelumnya nih ada yang masuk UKS satu orang, namanya ini lah nggak ada sebut, yang paling pojok. Enggak tadi ada. Jadi posisinya tuh aku lihat perempuan, tapi aku harusnya ngeh karena pada saat itu kita pakai seragam gitu loh tidurnya. Aku ngehnya si itu pakai baju putih panjang terus madep ke tembok terus dia gini aja. Terus pas temen aku bilang, enggak Tan, yang itu tuh sakit katanya. Enggak ada kok aku bilang. Aku jalan bentar nggak ada. Berarti yang dilihat apa tuh? Nggak tahu, mungkin kalau AA pikir guling gue sih. Tapi Saya kan nggak ada positif thinking ya, saya akan itu merasakan. kayak gitu dan gak lama tuh ada tentaranya yang bilang, kenapa sih barak ini tuh selalu berisik? Padahal kita nggak ada lagi ngobrol. Itu acara ospek apa sih kalau boleh tahu tuh? Jadi ospek di kampus aku tuh ada ospek di kampus sama ada wajib Emang kerja militernya. sama. Terus ada pengalaman masuk hutan yang ini nggak Tantri nih? Kalau masuk hutan, aku tuh kan karena punya vertigo, jadi aku nggak bisa mendaki. Cuma aku kayaknya bakal berbagi pengalaman di jalan gimana. Jadi penghormatannya kita ganti Boleh. di jalan gitu, boleh? Pengalaman horor masuk Jalan, jalan. boleh ya? Paksakan saja. Paksakan saja, yang penting konten. Yang penting ada. Iya, betul. Karena cukup betul. Silakan. Nah ini tuh Ini bentar backsound serem dulu. Iya. Ini udah nggak boleh bercanda sih. Bunyiin. Nah, Oke. Jadi kebetulan ini tuh baru-baru sih 2 minggu yang lalu kejadiannya apa 3 minggu yang lalu. Kondisi kan aku lagi giat bikin konten cover ya di YouTube aku. Cover lagu, ya. lagu. Kebetulan waktu itu aku sama teman-teman aku bikinnya tuh pada malam Jumat di mana nih? di rumahku. Oke. Di rumahku kondisinya masih di rumah dulu. Udah kayak gitu, tiba-tiba kita kan break, terus kita nonton lah yang YouTube horor gitu. Udah selesai, kita ngobrol lah. Mungkin karena terlalu berisik itu kondisi udah tengah malam. Trian digini, ada yang gitu, ketrian. Terus dia gini kan, kenapa? Enggak, dia nggak ngomong karena kondisinya takut, anak-anak pada takut. Setelah dari itu, Trian langsung sakit. Besoknya asalnya kita mau take video, langsung kita pulang karena Trian sakit, udah nggak bisa bikin video. Akhirnya pas sampai rumah sini, dia baru bilang kalau sebenarnya semalam tuh ada yang kayak, tapi kerasanya tuh anginnya gitu, bus gitu. Tapi kenceng gitu. Dan semenjak saat itu, aku langsung gak enak badan, langsung demam. Tapi kenapa ya sekarang udah mendingan lagi? Oh ya udah syukur loh gitu. Aku pamit pulang, aku bilang gitu kan. Aku ngatin Trian ke rumahnya, aku pamit pulang. Itu di jalan, aku udah Sendirian berarti? sendirian, Naik mobil? mobil sendirian. Hati-hati pokoknya teman-teman. Pas masuk di jalan tol, tiba-tiba yang ketawa, jelas banget di sini. Gitu ketawa, so udah. Terus jangan ganggu dulu dong, ini sendirian, mana kondisi hujan gitu kan. Pasti lihat spion, di belakang ada cewek rambutnya panjang gitu, terus segi gini di belakang lihat ke aku di spion gitu. Itu aku beneran berhenti dulu ke pinggir, karena kalau aku dilanjutin jalan juga aku takutnya kenapa kan aku berhenti, aku bener-bener nenangin, ya lu jangan sekarang aku pengen dulu nyampe rumah. Ini kondisinya aku masih jauh dari rumah kan. Udah nyampe rumah, tiba-tiba kepala aku tuh sakit, sesakit-sakitnya. Aku tuh sampai pengen nangis di jalan. Ini pengen nyampe rumah gimana caranya gitu. Jauh lagi ya? Jauh dari banget. posisi rumah Trian di Karanganyar sini, Karanganyar ke Padalarang. Padalarang. Aku tuh beneran nangis banget. Nyampe rumah, aku gak kuat sakit kepala. Aku taruh tas sama handphone tuh masih di mobil. Aku kunci mobil, aku masuk ke dalam, ada adik aku. Dia tolong masukin mobil, Mbak gak kuat, sakit banget kepala. Tas sama handphone tolong dibawa, aku bilang gitu kan. Tiba-tiba gak lama, adik aku langsung balik lari ke dalam rumah. Adik aku langsung bilang, Mbak ini barang-barang mobilnya nanti aku masukin ya. Kenapa? Tadi handphone Mbak tiba-tiba motor sendiri.
Terus aku bilang, terus kayaknya ada sesuatu yang kefoto deh Mbak, coba dilihat aja, nanti aja dah masukin mobilnya, aku takut. Ada aku bilang gitu kan. Tapi ini sama adekku dimasukin karena udah malam. Terus aku juga nggak peduli ada aku ngomong apa, yang penting aku minum obat tidur gitu. Besoknya aku ke rumah Trian, aku ingat kayaknya kemarin tuh ada nyuruh aku buka sesuatu deh di handphone. Aku terangin brightness-nya dan itu jelas banget. Fotonya masih ada nggak? Ada. Nanti bisa kita tampilin di Boleh. ini, boleh ya? Boleh. Ada. Nanti aku kasih ke. Aku itu sumpah sekaget-kagetnya pas aku ngeliat itu sosok yang ada di situ datang. Dan aku tengok, oh berarti selama ini tuh dia tuh ngikutin aku karena aku yang jadi nggak betah di rumah, ternyata aku jadi nggak pengen pulang ke rumah. Jadi karena sosok itu gitu, aku tuh sampai takut kemana-mana tuh karena dia. Dan sampai akhirnya aku minta aku bantuan ke teman aku, ini siapa sih? Aku nggak pengen kayak gini, aku takut. Soalnya kalau kalian tahu wajahnya tuh hancur sehancur-hancurnya. Jadi kayak sosok kuntilanak tapi wajahnya tuh hancur. Jadi si tulang hidungnya tuh udah gak kelihatan. Jadi bener-bener rata aja. Kayak gitu. Terus gimana, kata temennya gimana tuh? Akhirnya pas ngobrol-ngobrol masuklah ke teman aku. Terus dia bilang, Jadi medium gitu? iya, jadi mediatornya. Terus dia bilang dia perlu temen. Aku tanya kan, teman buat apa? Terus aku takutnya ada beberapa dari mereka yang ketika bilang minta temen tuh dibawa gitu lah. Yang jadi dibawa. Dia bilang, enggak, aku nggak akan bawa, tapi aku pengen ngikut gitu. Akhirnya kan kayak, aduh diikutin sama yang kayak gitu tuh nggak enak. Sampai sekarang pun dia masih suka ngikutin. Dia ada nggak sekarang ya? Ada. Dari tadi kita ngobrol juga dia ada. Ya beneran? Beneran. Di sini? Aduh. Maaf ya diomongin ya. terus. Dia tuh, tapi bagusnya sih dia nggak terlalu bisa ngedeket banget gitu sama aku. Jadi agak jauh. Cuman dia selalu hadir tiap ada yang aku ceritain, tiap ada yang aku kasih fotonya dia selalu ada. Berarti nanti kalau kawan-kawan melihat fotonya, kemungkinan. Soalnya dia pernah bilang kayak gini. Aku bilang kan teman-teman aku udah pada tahu kamu kan, kamu jangan ganggu teman-teman aku lagi. Terus dia bilang, iya berarti tinggal aku yang ngeliatin ke teman-teman kamu, tinggal aku yang tahu teman-teman kamu karena teman-teman kamu udah tahu aku. Keselin kan? Kalau aku pulang aman nggak? Kan saya dalam status tidak bisa melihat ya. Iya. Boleh nggak saya ganti statusnya dari tidak bisa melihat menjadi tidak mau melihat? Tidak mau melihat. Tidak mau melihat. Terus gimana, kata temennya gimana waktu jadi medium itu, cerita apa aja tuh? Akhirnya kan aku bilang, kenapa kamu bisa kayak gini? Terus dia cuman asalnya jadi yang kayak gitu tuh memang asalnya nangis, minta dikasihanin, gak lama ketawa. Jadi sifatnya Kunti kayaknya ternyata memang seperti itu. Jadi nangis kayak minta dikasihani, minta ditolong, endingnya ketawa-ketawa. Tapi pas dia bilang, kenapa kamu kayak gini? Kecelakaan, aku bilang gitu. Iya. Kenapa? Tiba-tiba sama dia dikasih bayangan waktu dia kecelakaannya seperti apa? Terus Tantri ngelihat itu? Iya. Aku ngeliat detail gimana dia kecelakaannya. Jadi kondisinya dia tuh lagi bertengkar sama pasangannya di pinggir jalan. Bertengkar bla tiba-tiba dia tuh kesenggol sama mobil, ininya nyangkut di mobil, jadi dia ketarik gitu. Si wajahnya. Makanya dia bilang ya kenapa wajahku seperti ini, karena aku meninggalnya seperti itu. Kayak gitu. Itu kan datang. Oh ada. Aduh. jangan masuk, soalnya tinggal jangan ngomongin aku. Iya. Gitulah. Makanya. Terus Tantri sendiri gimana? Maksudnya kedepannya dia akan terus nemenin atau dia bilang kapan berhenti nemeninnya, atau ada cara untuk? Sebetulnya ada cara kalau kenapa lagi ke belakang terus? Panik Pak. Sebenarnya ada cara, itu bisa diusir yang kayak gitu. Cuman aku tuh baru ketemu sama teman aku tuh nanti gitu. Aku masih keterbatasan untuk mengusir yang kayak gitu. Atau berkomunikasi ya? Iya, jadi misalnya aku bisa komunikasi sama dia, cuman untuk menyuruh dia pergi atau suruh ke sana pergi masih agak susah kalau aku tuh. Jadi emang perlu dibantu, dan kebetulan baru nanti malam ketemu teman aku yang biasa bantu aku. Jadi aku tuh sering banget ketempelan.
Temen aku sampai udah bosen, kamu bawa apa lagi sih Tan dari jalan? Kamu bawa Oh, apa lagi? jadi Tan?" beda lagi. Mm-mm. Saya kira ketempelan itu karena pakai stiker gitu gimana? Iya, stiker Yupi. Oh. Ternyata lebih seremnya karena ini tidak di hutan. Iya. Jadi lebih seremnya Untuk kalian yang sering pulang malam, hati-hati. Juga sekarang udah sering pakai mobil sendiri nih, hati-hati. oh saya Jangan kosong maksudnya. mau pakai jasa joki aja Biar ada temennya. di belakang. Tapi kalau pesan saya sih mungkin untuk ada namanya nggak dia Tantri? Ada. Apa tuh namanya tuh? Jadi yang kayak gitu tuh biasanya ngasih nama, tapi aku selalu yakin sih itu bukan nama yang sebenarnya. Oh, Yang memperkenalkan diri sebagai Putri. Putri ya. Indonesia sekali ya namanya Indonesia ya. sekali. Nah, Tantri sendiri punya saran nggak sih buat kawan-kawan nih yang ketempelan atau gimana, atau dia ngerasa kayak diikutin, apa sih yang harus dilakukan nih? Mungkin bukan sebagai ahli ya, tapi sebagai orang yang merasakan juga. Kalau aku sendiri sih, ketika aku ketempelan kayak gitu, di saat kondisi akunya kurang baik. Jadi, misalkan akunya lagi kurang enak badan, terus akunya lagi sering kosong pikirannya, itu biasanya mudah banget ketempelan. Dimanapun kita berada, usahakan jangan kosong sih, itu yang paling Oke. penting. Jangan Terus kosong pikirannya. iya, terus kemanapun berdoa, Bismillah dan sebagainya gitu yang kalian percayai, ya doa dalam hati juga bisa gitu. Kayak gitu sih, soalnya ini jangan sampai kosong aja. Mantap sekali. Terima kasih Tantri sudah Sama-sama. bercerita di sini. Semoga ya tidak ada hal-hal aneh lah yang menimpa kita semua ya. Dan untuk Putri, Jangan sebut dulu. iya. Untuk temennya Tantri tolong jaga jarak lah, kan lagi social distancing. Iya, nggak boleh Deket-deket. deket-deket, jaga jarak. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Set.